Untuk memahami bagaimana cara menentukan nilai potensial sel standar dari suatu rangkaian sel volta, maka kalian dapat memperhatikan penjelasan berikut. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat logam Mg yang dicelupkan ke dalam MgSO4 dan logam Cu yang dicelupkan pada CuSO4. Nah, dari gambar tersebut diberi perintah, yaitu yang pertama, tentukan diagram sel atau notasi sel pada rangkaian sel tersebut, dan yang kedua, tentukan nilai potensial sel standar tersebut. Maka langkah yang harus dilakukan, yang pertama, untuk menentukan notasi selnya, kita harus menentukan yang mana reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasinya. Nah, kita sudah tahu bahwa reaksi oksidasi itu berada di anode, dan di anode ditandai dengan tanda negatif, sehingga reaksi oksidasinya yaitu pada logam Mg. Sedangkan reaksi reduksinya itu kebalikannya, yaitu berada di katode dan tandanya positif, sehingga logam yang mengalami reduksi yaitu logam Cu. Maka notasi selnya yaitu oksidasi jembatan garam reduksi, sehingga diperolehlah hasil Mg2+, jembatan garam Cu2+, Cu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, untuk menentukan nilai potensial sel dari rangkaian sel volta tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai potensial reduksi dari masing-masing logam. Jadi tadi logam yang terlibat yaitu Cu di katode atau yang mengalami reduksi, dan Mg yang mengalami oksidasi di anode. Berdasarkan data potensial reduksi yang ditampilkan berikut, kita telah tahu bahwa potensial reduksi dari Cu sebesar positif 0,34 volt. Sedangkan potensial reduksi dari Mg itu sebesar negatif 2,375 volt. Sehingga diperolehlah nilai potensial selnya yaitu potensial di sel di katode dikurangi potensial sel di anode. Sama dengan positif 0,34 volt dikurang negatif 2,375 volt. Sehingga diperolehlah nilai potensial selnya sebesar 2,715 volt. Nah, sebelumnya kita memasukkan nilai potensial reduksi, sehingga reaksi Mg yang awalnya reduksi, karena sesuai dengan rangkaian sel volta yang diberikan, maka Mg diubah menjadi reaksi oksidasi, sesuai dengan yang telah dibuat pada video. Mungkin itu pembahasan yang dapat disampaikan, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih.